Sebab itu Pak Prabowo menganggap secara psikologis ini adalah hal yang penting untuk memfasilitasi cita-cita itu. Oke, artinya Nah, Pak Prabowo melihat bahwa selama ini untuk penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji itu nggak sempurna gitu, nggak tidak maksimal. ada yang sempurna tentu. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi secara khusus pelaksanaan ibadah haji ini. Itu sebagai sikap tadi ya, perwujudan supaya cita-cita pelaksanaan cita-cita itu sempurna. Sebagai Muslim pelaksanaan cita-cita untuk melaksanakan haji itu sempurna. Dan ini juga menunjukkan sikap yang afirmatif Pak Prabowo terhadap umat Islam, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah. Kenapa? Karena haji ini kalau di Indonesia kan sangat sensitif, Betul. sangat krusial, begitu isunya krusial dan semua orang Islam di Indonesia ingin naik haji Belum dan lagi waktu semua tunggunya juga ngumpulin duit lama untuk sekali naik, ya. waktu Ya. tunggunya lama dan sebagainya. Kemudian ketiga Mbak Anggia, Pak Prabowo melihat dari sisi ekonomi umat, beliau menyebutnya begitu. Pak Prabowo ingin ekosistem ekonomi haji itu bisa terbangun ke depan. Nah, Oke. selama ini kan terus terang kita belum terlalu sukses untuk membangun ekosistem Nah, ekonomi haji ini. betul. Nah, inilah yang kemudian ingin dibangun secara masif oleh Oke. Pak Prabowo. Nah, terutama dalam konteks keekonomian di Oke. dalam negeri pun demikian, dengan keekonomian misalnya nanti di pelaksanaan ibadahnya di Oke, tanah Bang suci. Daniel, apakah ini juga berangkat, kita tahu pelaksanaan ibadah haji ini kemarin yang tahun ini ya agak sedikit terjadi dispute juga. Ada dugaan sampai pansus haji di DPR itu dibentuk untuk mengurus ada apa nih miss of conduct, penyalahgunaan kuota dan lain-lain. Apakah itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo ketika menjelaskan ke Anda? Yang jelas Pak Prabowo tidak dalam porsi untuk menanggapi apa yang sudah terjadi, tapi yang jelas porsi yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo dalam pembentukan badan penyelenggaraan haji ini adalah itu tadi, keberpihakannya Oke, terhadap umat kepada umat Islam. ya. Kemudian tiga hal yang tadi saya sebutkan itu yang Oke, menjadi concern Pak Prabowo. saya mau ke Pak Marwan. Pak Marwan, ini di DPR bahkan pada bulan Juli, Agustus kemarin itu sempat heboh, sempat ramai ya Pak Marwan ya. Bahkan sampai dibentuk pansus haji di DPR. Ada dugaan indikasi penyalahgunaan, ada kuota reguler yang dipindahkan ke kuota haji khusus begitu. Nah, dengan adanya badan penyelenggara haji ini, apakah menurut Anda ini bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya? Ya, baik. Saya turut bergembira lahirnya satu badan yang khusus menangani perhajian kita. Karena problem perhajian kita, sebagaimana puncaknya di 2024, terbentuknya pansus itu bagian dari kekurangmampuan kita mengelola perhajian kita. Baik itu ekosistem haji atau ekosistem keuangan haji. Saya malah tambah satu lagi Pak Daniel Anjar, ada yang terlupakan dari perhajian kita karena kita abai dengan cita-cita sejarah dari perhajian kita. Sebelum ada Indonesia masih Nusantara, berhaji itu pulangnya setiap jamaah haji itu orang semakin kuat nilai kebangsaan, semakin kuat nilai jihadnya, semakin membaik jihad sosialnya. Akhirnya Kementerian Agama karena mengurusi hal-hal lain, katakanlah Pendis, urusan Bimas Islam, urusan Katolik dan lain-lain itu, maka mereka hanya mengurusi bagaimana caranya berangkat haji, orang pulang nanti disebutkan dalam ceramah sudah mabrur. Nah, karena itu badan haji ini saya berharap sekali dan saya yakin bahwa kita akan bisa mengelola ekosistem perhajian maupun ekosistem keuangan haji. Karena problem kita satu mengenai daftar tunggu yang panjang. Betul. Rata-rata daftar tunggu kita 24 tahun.
Kalau diurai berdasarkan kewilayahan, ada yang bahkan 48 tahun. Sementara kemampuan jamaah kita untuk mendaftar haji setelah selesai urusan keluarga, anak selesai sekolah dan bahkan anak sudah menikah, itu kira-kira di antara umur 50 sampai 60 tahun. Coba kita bayangkan, mendaftar umur 50 tahun, menunggu 48 tahun, 98 tahun. Dia percaya bahwa dia meninggal, mati sebelum terlaksana ibadah haji. Dengan lahirnya Badan Penyelenggaraan Haji ini, kami dari Komisi 8 turut mendorong supaya kita cari upaya mengurai daftar tunggu yang panjang. Sekitar 5.300.000 orang. Ya. Bagaimana caranya? Kemampuan Presiden Pak Prabowo dengan pihak Saudi meyakinkan tambahan kuota. Kalau tambahan kuota, bagaimana caranya mengurai di tempat Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina? Nah, nanti Pak Daniel ini kan masih muda, masih cekatan ini, masih cepat. Nanti kita dukung bagaimana caranya supaya jamaah alurnya bisa selesai. Yang kedua, gimana? Masih lanjut? Ya, sebentar Pak Marwan. Ini menarik nih. Tadi Anda menyebutkan membangun ekosistem haji yang baik. Kita tahu sekarang kalau ini ada Badan Penyelenggaraan Haji, ada Badan Penyelenggara Haji, kemudian ada BPKH juga. Nah ini gimana nih BPKH nanti posisinya akan seperti apa idealnya, bagusnya sehingga ekosistem ini bisa terbangun dengan baik, koordinasi antar lembaga pengelola keuangan hajinya dengan penyelenggaranya bisa sinkron gitu. Saya kira itu tidak ada persoalan ya dalam struktur kenegaraan kita. Jadi ada Badan Haji, ada Badan Keuangan Haji. Yang saya sebutkan tadi mengenai ekosistem keuangan haji kita, BPKH ini belum berkemampuan menambah nilai manfaat yang dibutuhkan jamaah kita. Rata-rata jamaah kita 221.000 setiap tahun, itu kira-kira membutuhkan subsidi atau yang kita ambil dari nilai manfaat sekitar 7,1 triliun. Ditambah lagi nanti setiap tahun ada 2 triliun yang diberikan ke virtual akunnya jamaah, 9 triliun. Kemudian ada diambil operasional para pengurus BPKH. Jadi kita hanya mampu mendapatkan nilai tambah itu hanya 10 triliun. Kita menghabiskan 11 triliun. Nah ini kalau sudah ada badan haji nanti kita dukung. Bagaimana mereka mengembangkan nilai manfaat yang lebih baik? Tentu karena Kementerian Agama sudah fokus dengan urusan agama, sementara Badan Haji khusus mengurusi jamaah haji, kami berkeyakinan BPKH bisa kita dorong supaya mengelola keuangan haji ini sekarang kira-kira jumlahnya 163 triliun lebih. Jadi setiap hari bergeser ya, bertambah. Pak Marwan, sebentar Pak Marwan. Baik, tahan dulu sebentar Pak Marwan. Ini menarik juga tadi yang menyebutkan daftar tunggu itu rata-rata 24 tahun, bahkan ada 48 tahun. Nanti kita juga akan mendengarkan dari salah seorang jemaah haji, calon jemaah haji yang juga akan menceritakan ini ada Bu Om, berapa lama Bu Om sudah mendaftar dan daftar tunggunya berapa waktunya, kita akan bahas ya Bu ya, usai jeda sesaat lagi.